Bangunan yang kuat membutuhkan pondasi yang kokoh. Kita semua tahu itu. Demikian juga hidup kita. Jika hidup kita ingin menjadi hidup yang kokoh, yang kuat, kita membutuhkan pondasi yang kuat pula. Pondasi itu apa? Mari kita lihat hal-hal yang kecil dan sederhana. Kita diajarkan dalam keluarga oleh orang tua kita mengenai nilai-nilai iman dan moral, mengenai kebajikan yang ditaburkan di dalam pengajaran orang tua kita, bukan hanya lewat mulut, tetapi juga dengan praktek kehidupan. Misalnya kita diajar untuk tahu berterima kasih kepada orang lain yang telah menunjukkan kebaikannya kepada kita, atau hal sederhana lain adalah menunjukkan belas asih atau belas kasih kepada orang-orang yang menderita. Dan itu sebabnya mengapa juga banyak orang tua mengajak anak mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, misalnya membagi sembako untuk orang-orang yang miskin, atau mungkin juga pergi mengunjungi orang-orang sakit dan mendoakan mereka. Dan ketika anak-anak turut mengalami hal tersebut, akan menjadi sebuah pengalaman yang terus membekas dalam hidup mereka. Demikian juga kita mengajarkan kepada mereka bagaimana menghemat dalam kehidupan ini, tidak menjadi boros, belanja apapun juga yang diinginkan dengan uang yang ada, uang harus habis dan baru hati puas. Tidak, kita mengajar mereka untuk menata hidup mereka, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Demikian juga Anda membangun hidup anak Anda, tidak hanya memberikan kepada mereka kecukupan materi, tidak hanya memberikan pendidikan yang baik, tapi juga Anda mengajarkan kepada mereka bagaimana beriman, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa, anak-anak Anda bawalah kepada Tuhan. Tidak hanya bawa mereka sekedar dibaptis dalam gereja, tapi bagaimana mereka juga merayakan iman mereka, termasuk ke gereja pada hari Minggu. Jika Anda sendiri tidak memberikan contoh yang baik, Anda sendiri tidak rajin ke gereja, bagaimana Anda dapat mengharapkan anak-anak Anda dapat menjadi pribadi yang merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan setidaknya sekali seminggu ketemu dengan Tuhan dengan datang ke gereja. Juga termasuk perayaan-perayaan sakramen. Saya sangat senang melihat kalau orang tua mengajak anak mereka untuk pergi pengakuan dosa dan belajar untuk menemani mereka, dan mereka mewajibkan anak mereka untuk masuk ke dalam ruang pengakuan dan menunggui mereka sampai selesai. Bukankah itu warisan yang luar biasa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Dalam Injil hari ini Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dan kehendak Bapa-Ku adalah ini yang menjadi kehendak Bapa untuk kita mendengarkan sabdanya. Dan barang siapa mendengarkan sabdanya dan melakukannya, yang terjadi adalah hidupnya ibarat rumah yang dibangun di atas dasar batu yang kokoh. Tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh. Mari kita membangun hidup kita juga dengan mendengarkan sabda Allah dan menanamkannya dalam hati kita, serta kemudian itu juga berbuah dalam perbuatan kebajikan dalam hidup kita ini. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah-limpah atas kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.